Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di musholla ini dalam kondisi yang sehat ya. Ada yang sakit? Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Itu salah satu kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang mana ini hendaknya dimanfaatkan. Pas kita sehat itu hendaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Karena nanti kalau sudah sakit, kita nggak akan bisa melakukan kebaikan yang biasa kita lakukan pas sehat. Contoh, kalau pas sakit nggak mungkin kita akan bisa sholat berjamaah. Sholatnya paling nang kamar diwian, ya. Atau kalau misalkan pas sakit, waktunya puasa, kita nggak akan bisa berpuasa. Atau kalau pas sakit, yang biasanya isok deres, murojaah, hafalan, membaca Al-Quran, jadi terkurangi waktunya karena sakit. Maka kesehatan ini adalah salah satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebaik-baik contoh, panutan, idola yang harus paling kita idolakan selama di dunia. Kalau mungkin kita mengidolakan pemain bola misalkan, atau kita mengidolakan seseorang, maka ketika kita mengidolakan orang lain selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh mengalahkan mengidolakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita mengidolakan Nabi SAW, Nabi itu harus menjadi orang yang paling kita idolakan dan orang yang paling kita berusaha untuk mengikutinya. Ya. Nabi SAW menyampaikan apa, mengajarkan apa, kita berusaha mengikuti. Nabi SAW bagaimana kesehariannya, kita berusaha mengikuti. Ya. Karena Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu panutan, contoh yang baik. Baik. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas satu pembahasan tentang masalah istinja. Ya, bahas yang ringan-ringan saja, istinja. Kita nanti baca dari kitab At-Tadhib fi Adillati Matan Takrib. Istinja. Istinja itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa gampangannya? Hah? Apa? Bukan loh, itu buang air besar, bukan istinja. Istinja itu apa? Ini diterjemahkan bahasa Indonesia, cebok. Ya, cebok. Ya, ada seorang sahabat yang pernah ditanya oleh orang kafir. Ada seorang sahabat yang pernah ditanya sama orang kafir. Apa pertanyaannya? Sahabat tadi bertanya, wahai fulan, yaitu sahabat Nabi. Ya, entah itu Anas bin Malik atau Barok bin Azib, agak lupa Ustaz. Sahabat ini ditanya, wahai fulan,
apakah nabimu itu ngajari semua hal? Makanya apakah Nabi Muhammad itu ngajari berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia? Maka kata sahabat tadi, ya, na'am, iya, ya. Bal 'allamana kulla syai' hatta al-qiraah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ngajari kita semuanya. Selama kita hidup di mana? Di rumah, di masjid, di jalan, di hutan, di padang pasir, di lautan, di kamar mandi, ya, di WC. Kata sahabat tadi, iya, Nabi SAW mengajari, memberikan contoh, memberikan panduan semua hal. Sampai apa kata sahabat tadi? Sampai urusan buang air besar atau buang air kecil, itu Nabi pun mengajarkan. Ya. Dan istinja ini, yaitu tadi, kalau diterjemahkan bahasa sederhananya adalah cebok. Cebok itu pun ada aturannya dalam Islam yang perlu kita ketahui. Baik. Mari kita baca dulu apa yang dari kitabnya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu an yastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i wa yajuzu an yaktasira 'ala al ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunki bihinnal mahalla fa idza arada al iktisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu. Faslun, pasal yang baru. Wal istinja wajibun. Istinja adalah wajib. Maka pembahasan yang pertama, apa hukum istinja? Hukumnya orang cebok itu apa? Wajib. Hukumnya orang cebok itu apa? Wajib. Kenapa? Karena tidak boleh bagi seorang muslim membiarkan di tubuhnya ada najis. Maka kalau ada najis, diusahakan segera disucikan. Termasuk juga habis buang air, maka wajib hukumnya apa? Istinja. Maka wajib hukumnya apa? Istinja. Ya. Kemudian istinja ini berlaku untuk apa? Yang kedua, hukum istinja itu berlaku untuk minal bauli wal ghaid, untuk mensucikan buang air, baik buang air kecil atau buang air besar. Maka pembahasan istinja itu tidak berlaku kalau ada najis yang keluar bukan dari dubur atau kemaluan. Misalkan mimisen. Mimisen. Apakah berlaku hukum istinja? Tidak. Maksudnya apa Ustaz? Karena istinja itu boleh nanti dengan air, boleh dengan batu. Nah, kalau orang mimisen, boleh nggak dengan air? Boleh. Dengan batu? Nggak boleh. Hah? Jadi apa? Tidak bisa mensucikan kalau selain air. Maka istinja ini, yang mana nanti istinja akan dijelaskan boleh dengan air atau dengan batu, itu hanya berlaku untuk najis yang keluar dari dubur atau kemaluan. Maka istinja, pembahasan kedua, istinja hanya berlaku ya untuk buang air besar atau buang air kecil. Kalau ada najis yang keluar dari selain buang air besar atau buang air kecil, atau selain dari dubur ataupun kemaluan, maka cara mensucikannya harus dengan air saja dan tidak boleh dengan yang lain. Ustaz, tapi kalau usapi dulu karena nggak ada air, pas nggak ada air, ya boleh silakan. Tapi itu masih belum dihukumi apa suci. Mimisen diusapi ambek klambine misalkan, pas cari air belum ada, ya pakai daun, iya boleh membersihkan, tapi tidak mensucikan. Nek ketemu banyu harus tetap dibasuh, ya. Maka di sini disebutkan minal bauli wal ghaid. Kemudian yang ketiga, pembahasan ketiga, kalau istinja itu dengan menggunakan apa? Istinja dengan menggunakan apa? Ya, maka di sini ada ada dua alat
yang bisa digunakan. Yang pertama menggunakan air. Yang pertama menggunakan air. Yang kedua menggunakan batu atau yang sejenisnya. Yang kedua menggunakan batu atau yang sejenisnya. Oke, kalau batu sudah paham semua ya, batu. Ya. Ono sing nggak ngerti batu. Semuanya tahu batu. Dan sejenisnya. Nah, Ustadz, nopo maksudnya sejenisnya? Ya, maka sejenis batu itu Pak, sejenis batu yang dimaksud sejenis batu dicatat ya, adalah benda yang memiliki sifat satu. Ono catatan nih ya, sabar dulu. Yang pertama satu, padat. Yang pertama apa? Padat. Maka kalau dia cairan nggak bisa. Gaya minyak misalkan nggak bisa, ya. Gaya minyak apa? Nggak bisa. Cairan dia, ya. Maka yang pertama harus benda apa? Padat. Yang kedua, benda tersebut harus suci. Benda tersebut harus apa? Suci. Ya. Ini syarat yang kedua. Maka kalau bendanya benda najis, nggak boleh digunakan istinja. Misalkan kalau ada tisu berbahan dasar kulit babi, misal, ya, tisu berbahan dasar apa? Kulit babi, boleh nggak digunakan untuk istinja? Nggak boleh, nggak bisa mensucikan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki permukaan yang kasar. Dia memiliki permukaan yang kasar. Maka kalau benda itu padat, suci, tapi lunyu. Ya. Padat, suci, tapi apa? Lunyu. Misalkan apa contoh nih? Watu lumutan, ya. Neker, ngerti neker ya? Bakso gak boleh ya bakso. Nggak bakso. Misalkan neker ini gede misalkan. Kaca licin nggak? Licin. Maka tidak boleh, tidak berlaku. Kenapa? Karena itu tidak bisa menghilangkan wujud najis. Ya. Tidak menghilangkan apa? Wujud najis. Maka 3 syarat tadi apa? Yang pertama, bendanya padat. Yang kedua, bendanya benda padat. Kemudian yang kedua suci. Kemudian yang ketiga, memiliki permukaan yang kasar. Ya. Maka ini adalah syarat kalau benda itu dihukumkan seperti batu. Jadi dia itu batu atau benda yang memiliki 3 syarat tadi. Benda yang memiliki 3 syarat tadi. Baik. Jadi alat bersuci yang digunakan ya mencakup apa? Mencakup bisa air atau tadi batu dan sejenisnya. Ya. Maka yang bisa digunakan hari ini biasanya apa? Air. Kemudian biasanya apa? Tisu. Ono sing saiki cewek nggih watu gak ono. Tisu. Tisu ya. Diamplas. Ya, tisu. Ya biasanya kalau di toilet biasanya ya kita lihat ada tisu. Boleh Kak Ustadz damel tisu? Boleh, silakan. Ya. Tisu basah ada perincian nanti. Kalau pakai tisu basah itu nanti harus pakai air juga. Tuh. Ya bukannya bersih tapi mencukupi. Mencukupi. Makanya nanti ada syaratnya apa? Syaratnya ketika dia istinja dengan batu atau misalkan tisu, syaratnya harus wujud najisnya hilang semua. Kalau misalkan masih bau ya gak apa-apa gitu ya. Dimaafkan. Yang penting apa? Wujud najisnya itu nggak ada hilang. Masih bau maka itu dimaafkan. Masih bau maka itu apa? Dimaafkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan yang paling afdol itu istinjanya gimana. Maka di sini beliau mengatakan qala wal afdalu, yang paling afdol an yastanjiya bil ahjari, istinja dengan batu, thumma yutbi'uha bil ma'i, kemudian dilanjut dengan air.
Wa yajuzun, dan boleh an yaktasira, mencukupkan diri alal ma'i, dengan air saja, au ala thalathati ahjarin, atau batu saja, 3 batu saja. Yunki bihinna al mahalla, yang bisa membersihkan tempat najisnya. Fa idza aradal iktisara, jika dia ingin memilih batu atau air, ala ahadihima, salah satu dari keduanya, fal ma'u, maka menggunakan air lebih afdalu, utama. Maka untuk pembahasan yang berikutnya adalah tata cara istinja yang paling afdol. Ada 3 bentuk tata cara. Yang pertama, ini yang paling afdol. Yang pertama, yang paling afdol, dia istinja dulu dengan batu atau yang sejenisnya. Istinja dulu dengan batu atau yang sejenisnya. Kemudian setelah itu dilanjut ditambahi dengan air. Jadi double. Jadi itu yang apa? Paling utama. Yang paling afdol. Ya, yang paling utama. Dan misalkan ada tisu di toilet. Ya, maka kita manfaatkan, kita bersihkan pakai si tisu. Setelah itu apa? Kasih air. Ini yang paling afdol, paling utama. Ya, alasannya apa? Di antara hikmahnya, alasannya karena kalau batu atau yang semisalnya itu bisa membersihkan wujud najisnya, maka kita bisa membersihkan wujud najis tanpa menyentuh langsung. Tangan kita tanpa apa? Menyentuh langsung. Iya. Dan air itu mensucikan atau membersihkan yang tersisa. Ya, misalkan bau dan seterusnya. Ya, maka beristinja dengan batu lalu dilanjut ditambah dengan air lebih afdal. Itu yang pertama dan yang paling utama. Batu atau sejenisnya dilanjutkan dengan air. Yang kedua, ya. Yang di bawahnya yang pertama, yang kedua adalah menggunakan air saja. Menggunakan apa? Air saja. Ya. Maka kalau misalkan disuruh milih, ya, milih istinja dengan tisu atau dengan air saja, maka yang lebih afdal dengan air saja. Ya, dengan tisu saja atau air saja, maka air saja yang lebih afdal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, istinja dengan batu atau yang sejenisnya saja tanpa ada air. Maka itu yang paling bawah. Ya, yang paling bawah. Baik. Nah, dalilnya bolehnya istinja dengan batu ataupun istinja dengan air apa? Ya. Dalilnya banyak. Di antaranya, dalil yang pertama, hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 149. Ya. Dan juga hadis diriwayatkan Imam Muslim nomor 271. Ya. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Nabi sallallahu suatu ketika pernah masuk ke tempat buang hajat. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan. Maka saya dengan teman saya masing-masing ada yang bawa air dan ada yang bawa tombak kecil. Tombak kecil itu biasanya Nabi sallallahu kalau sholat waktu perjalanan di padang pasir atau apa, itu kan beliau sholat ngadep sutroh. Nah, sutrohnya itu biasanya pakai apa? Tombaknya itu. Ya. Nah, sahabat Anas bagian bawa air untuk istinja. Fayastanji bil ma'i. Maka Nabi SAW istinja dengan air. Ini menunjukkan apa? Kebolehan istinja dengan air. Ya. Kalau dengan batu, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Ya. Nomor 155. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Suatu ketika Nabi sallallahu menuju ke tempat buang hajatnya. Fa amarani an atiyahu bi thalathati hajarin. Kemudian Nabi memerintahkanku untuk membawa 3 batu. Membawa 3 batu, ya. Juga hadis yang lain, ya, riwayat Abu Dawud nomor 40. Ya. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzahaba ahadukum ilal ghaid."
jika salah seorang dari kalian pergi ke tempat buang hajat, falyadhhab ma'ahu bi thalathati ahjarin, maka hendaknya dia pergi membawa 3 batu. Yastatibu bihinna, dia bersuci atau istinja dengan 3 batu tadi. Fa innaha tujzi'u anhu, maka hal tersebut mencukupi baginya. Maka ini adalah dalil-dalil tentang istinja. Kemudian pembahasan berikutnya, itu tadi pembahasan keberapa berarti sekarang? Keempat ya. Pembahasan yang keempat, yang berikutnya, ya, syarat khusus kalau istinja hanya dengan batu saja atau yang sejenisnya. Maka ini penting. Syarat khusus kalau orang istinja hanya dengan batu atau tisu atau yang semisalnya, tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Tidak boleh kurang dari 3 kali usapan. Dari 3 kali usapan. Dengan syarat wujud najisnya sudah hilang. Dengan syarat wujud najisnya sudah hilang. Ya, dengan syarat wujud najisnya sudah hilang. Kalau belum hilang, maka harus menambah usapannya. Sampai hilang. Ya, sampai hilang. Ya, maka ini saya jelaskan. Kalau orang itu mau istinja pakai tisu, misalkan batu, tisu misalkan, maka syaratnya ketika istinja nggak boleh kurang dari 3 kali usapan. Ya, misalkan tisu, maka 3 kali ngambil tisu. Ya, 1, 2, 3. Kalau misalkan Ustadz, saya ngambil saya cebok pakai tisu misalkan, 2 kali itu sudah bersih, sudah nggak ada wujud najisnya. Apakah perlu nambahi? Harus nambahi. Meskipun sudah bersih, pokoknya nggak boleh kurang dari 3. Ya. Kalau sudah 3 kali, tapi wujud najisnya masih ada, wajib nambahi. Misalkan, saya sudah 3 kali Ustaz, tapi wujud najisnya masih ada, tambahi sampai bersih. Sampai bersih. Niki pun ping 9 tapi jek ono misalkan, tambahi. Sampai sampai bersih. Ya, sampai bersih. Wujud najisnya sampai hilang. Nah, itu syaratnya. Baik. Kemudian sekarang bagian yang kedua dari istinja ini, yaitu pembahasan adab-adab saat istinja atau adab-adab saat buang hajat. Nah, ini penting diperhatikan ya, adab-adab saat buang hajat. Qala wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbaraha fis sahra'i. Adab yang pertama, tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang hajat di tempat terbuka. Saat buang hajat di tempat terbuka. Misalkan kayak nang kebon. Zaman biyen, saiki wis gak ono ya. Hah? Ya nggak apa-apa kalau nggak tahu ya sudah, sekiranya dikira-kira dewe. Kali termasuk tempat terbuka, di sungai misalkan, nanggone wangan misalkan, masuk juga. Yang penting apa? Tempat terbuka. Iya, di tempat terbuka. Tidak menghadap kiblat atau membelakangi ketika buang hajat di tempat
terbuka. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari nomor 386. Ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 386. 86. Dan Muslim nomor 264. 264. Ya. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita." Jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maksudnya ingin buang hajat, fala tastaqbilul qiblah, maka jangan ngadep kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriku au gharibu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Kalau misalnya ditanya, "Loh, Ustaz, menghadap ke arah barat lah kiblat kalian." Ya. Ini konteksnya ketika beliau ngomong di Madinah. Madinah iku kiblatnya sebelah ndi? Selatan. Madinah itu kiblatnya apa? Selatan. Berarti kalau menghadap selatan ngadep kiblat, kalau ngadep utara membelakangi kiblat. Makanya kalau di Madinah, ya di zamannya Nabi, kalau buang hajat di tempat terbuka, menghadapnya ke arah timur atau ke arah barat. Kalau di Indonesia, walik, ya barat itu kiblat, timur membelakangi. Maka kalau buang hajat hendaknya ke arah selatan atau ke arah utara. Ya, itu kalau di tempat terbuka. Kalau misalkan, Ustadz, kalau di tempat tertutup, misalkan nang toilet, nang WC, atau mungkin nanggone kayak tempat buang hajat, tapi sudah ditutupi, ya, ditutupi dengan apa? Mbok gedek, mbok apa gitu ya, ono tutupi. Maka kalau di tempat tertutup atau memang tempat disediakan untuk buang hajat, maka boleh mau ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Itu kalau tempatnya apa? Tertutup. Atau memang tempat dibangun untuk apa? Untuk buang hajat. Maka boleh, misalkan kayak di kamar mandi, ya, atau di WC misalkan sudah ada bangunannya. Ngadep barat boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu sudah apa? Ada bangunannya atau sudah tertutup. Dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga selainnya. Bahwasanya sahabat Ibnu Umar itu suatu hari pernah naik rumahnya Hafsah. Hafsah itu istrinya Nabi. Istrinya Nabi dan bakyunya sahabat Ibnu Umar. Jadi sahabat Ibnu Umar mau masuk rumah, cuma liwat buri, menek, gitu ya. Ketika naik, ternyata ngelihat Nabi sedang buang hajat. Dan ketika Nabi buang hajat, ternyata beliau itu membelakangi arah kiblat. Maka itu menunjukkan kalau di dalam bangunan atau di tempat yang tertutup boleh menghadap atau membelakangi apa? Kiblat. Ada berikutnya, wa yajtanibul baula wal ghaita fil ma'ir raqidi. Adab yang kedua, dan tidak kencing atau buang air di air yang menggenang. Di air yang menggenang. Tidak kencing atau buang air di air yang menggenang. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim. Nomor 281. Nomor 281. Dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir raqidi. Ya. Bahwasanya dilarang orang itu kencing di air yang menggenang. Contohnya apa? Kolam, kubangan, ya pokoknya air yang menggenang lah. Maka apa? Dilarang. Kalau di sungai, selama sungai besar ya nggak masalah. Tapi hendaknya apa? Ditutupi. Mau jadi buka ya, nggak ketok wong ya, ada. Ya, kalau airnya besar kok berantas ini kok gede misalkan. Ya. Baik. Nah, itu di air apa? Yang menggenang. Ya. Kecuali kalau airnya itu sangat-sangat banyaknya luar biasa. Contohnya apa? Di laut.
di laut. Ya. Ya. Jadi nggak harus merubah airnya. Bahkan di air yang banyak saja pun terlarang. Itu tadi dengan syarat kecuali airnya sangat-sangat banyak, istilahnya mustabhir. Ya tadi segoro. Ini segoro itu ya. Kalau lautan maka boleh kan. Karena saking banyaknya. Ya. Kenapa nggak boleh? Ada hikmahnya. Kenapa nggak boleh? Yang pertama, kalau airnya sedikit, itu akan merubah statusnya air yang harusnya bisa digunakan untuk bersuci, jadi nggak bisa bersuci. Kan kalau air sedikit kena najis, dia jadi najis, nggak bisa. Kalau airnya cukup banyak, orang akan malas pakai air itu. Jadi airnya eman-eman, iya kan? Misalkan air ya kolam lah, taruhlah kolam, ya. Kemudian orang buang air kecil misalkan, kita mau pakai di sini kan rotok, aduh, ya ternyata apa? Dikencingi orang gitu ya. Kita kan jadi malas. Airnya masih suci, ya, selama nggak ada yang berubah ya. Airnya kan banyak, masih suci. Tapi kita kan, jadi malas orang. Ya, kayak di kolam ya, di kolam pun dilarang, nggak boleh. Ya. Kecuali kalau air apa? Lautan. Kenapa? Karena lautan itu terlalu besar, jadi orang nggak akan tahu atau mungkin nggak akan jijik. Kenapa? Karena saking besarnya kan. Misalkan yang satu di seberang sini, yang satu di jauh sana misalkan. Ya orang meskipun kelihatan dari jauh sana kan, oh itu orang kecil nggak masalah, ini jauh nggak masalah. Karena saking apa? Besarnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa tahtas syajaratil muthmirati. Tidak buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ya. Buang hajat. Buang hajat itu mencakup buang air kecil, buang air besar ya. Nomor 3, tidak buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ya. Kenapa Ustaz? Alasannya kata para fuqaha, karena itu pohon punya buah. Buah itu bisa dimakan atau tidak? Bisa. Ya, buahnya bisa dimakan. Kalau buahnya jatuh, orang jadi nggak mau makan kalau misalkan di bawahnya ditempati buang hajat. Nah, kalau buahnya nggak dimakan orang, akhirnya busuk, eman-eman. Padahal itu apa? Rezeki. Dan ini sebagai bentuk apa? Bentuk menyia-nyiakan harta. Buah kan harta juga. Tukune kan yang nggak duit ini didol ya. Jadi kalau misalkan jatuh, akhirnya buahnya nggak ada yang makan karena jijik orang. Ya, karena apa? Jijik. Makanya kalau ada pohon yang berbuah, ini sorewit pencit, ini sorewit jambu misalkan, jangan dibuang hajat di situ. Ya, meskipun dengan air buang air kecil, orang akan apa? Jijik. Ya. Ya kalau itu ya, wallahu alam ya nggak tahu. Sama takok, sing jurusan pertanian nih. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, wafit tariqi, dan tidak buang hajat di jalanan. Nah, di jalanan, misalkan nang pinggir rembong, ya, pengen pipis misalkan, ojo mandek terus minggir nang pinggir rembong pipis, jangan. Cari apa? Toilet. Saiki gampang cari toilet ya. Di minimarket ada, kadang ya. Atau di apa? Di pom bensin biasanya kan ada. Ya, jadi jangan apa? Apalagi santri, statusnya santri, ya, kopian, sarungan, kencing pinggir jalan gitu. Sangat tidak pantas sekali gitu ya. Jangan dilakukan ya. Apalagi santri-santri di Darun Nafis itu ya, enggak boleh. Ya. Bukan adab seorang muslim. Ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang kelima, wadhilli, dan tidak buang hajat di tempat berteduhnya manusia. Misalkan ada pos kampling, ronda, dibuat orang duduk-duduk. Atau mungkin ada pohon rindang, di situ ada warung, biasanya dibuat orang duduk ngopi, minum kopi. Terus sampean uyui nang ngono, enggak boleh ya. Nah, apakah ada dalil ya? Ada dalil. Ya, di jalan dan juga tempat berteduhnya manusia, hadis riwayat Muslim nomor 269. Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anaini, jauhilah dua hal yang bisa mendatangkan laknat Allah. Maka para sahabat bertanya, para sahabat, wa mal la'anani ya Rasulullah, dua hal itu apa wahai Rasulullah? Maka Nabi bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat
di jalan atau buang hajat di tempat berteduhnya manusia. Maka kata Nabi SAW itu bisa jadi mendatangkan murka Allah. Ya, ya murka Allah kalau di sini. Kalau sisa kubur itu nggak bersih waktu istinja. Ya. Kemudian yang ke berapa? 6. Wathukbi, dan tidak buang hajat di lubang yang ada di tanah. Di lubang yang ada di tanah. Misalkan adik-adik misalkan, ya waktu pipis sengaja ndelik bolongan yuyu, tak uyuani misalkan, nggak boleh ya, tidak boleh, ya. Di lubang di tanah, ya. Tidak buang hajat apa di lubang yang ada di tanah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud nomor 29. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Sirjis radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil juhr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dikencingi lubang yang ada di tanah. Boleh. Ya. Tidak mengencingi lubang yang ada di tanah. Ya. Baik. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena bisa jadi di situ ada hewan. Ya. Kalau hewannya hewan yang berbahaya, kita buang hajat di situ, akhirnya terganggu nyerang kita. Ya. Kalau hewannya hewan yang lemah, ya, kemudian kita buang hajat di situ, bisa jadi hewannya tersakiti, bisa jadi sampai mati. Nah, kita berarti membunuh hewan tanpa ada sebab yang benar, nggak boleh. Dalam satu riwayat, ya, Qatadah seorang tabi'in mengatakan, bisa jadi juga lubang itu tempat bersembunyinya jin. Tempat bersembunyinya jin. Kalau kita ganggu bisa jadi jinnya balik ganggu kita. Ya. Makanya dilarang apa? Buang hajat di lubang-lubang yang ada di tanah. Kemudian berikutnya yang ke-7. Wala yatakallamu, dan tidak berbicara alal bauli wal ghaiti, waktu buang air kecil atau buang air besar. Jangan ngobrol pas nanggone WC. Ya. WC ini kalau dukurane gitu ya, enggak ada atas, enggak ada atapnya. Kemudian masuk barengan, ya buang hajat itu sambil ngobrol. Iya ya apa ngene-ngene. Nyanyi nggak boleh, nyanyi nggak buang hajat ini. Kalau misalkan nyanyiannya yang buruk ya, maka apa? Larang. Ya. Suwi-suwitan maka hendaknya tidak, karena suwitan itu termasuk adab orang-orang jahiliyah. Masih gak nanggone jeding, hendaknya apa? Dihindari. Ya, hendaknya apa? Dihindari. Jadi apa? Tidak berbicara pas buang hajat. Ya. Terus gimana? Ya sudah diem saja, konsentrasi. Ya tidak mari gitu ya, jangan suwe-suwe nah, ya. Jadi apa? Tidak berbicara. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud nomor 15 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhrujur rajulani yadribanil ghaitah, tidaklah keluar dua orang yang mereka mencari tempat buang hajat, kasyifani an auratihima, yang dua-duanya sama-sama buka aurat karena mau buang hajat, yatahaddatsani, terus habis itu mereka ngobrol. Terus habis itu apa? Ngobrol waktu buang hajat. Kata Nabi SAW, fa innallaha azza wa jal yamkutu ala dzalik, maka sungguhnya Allah itu murka atas perbuatan hal tersebut. Ya, perbuatan tersebut. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, yang keberapa berarti? Yang ke-8 ya. 8 atau 9? Ya, ono sing 9, ono 9, terserah lah ya, sesuai catatanmu ya. Yang terakhir, wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Ya. Dan tidak menghadap ke arah matahari ataupun rembulan.
dan tidak membelakanginya. Ya, tidak menghadap ke arah matahari atau rembulan dan tidak membelakanginya. Dan ini berlaku kalau di tempat terbuka. Ya. Di tempat apa? Terbuka. Nah, ini sebagian ulama berpendapat demikian. Ya. Tapi Imam Nawawi rahimahullah taala beliau berpendapat yang dimakruhkan hanya menghadap saja. Kalau membelakangi tidak masalah. Jadi ada khilaf di sini. Ya. Tapi ini termasuk hal yang hendaknya dihindari. Ya. Buang hajat di tempat terbuka kemudian menghadap ke arah matahari. Misalkan matahari baru terbit, kita sengaja ngadep sambil ngelihat ngelihat matahari terbit gitu. Sambil menikmati pemandangan matahari. Ya, ya apa? Tidak ya, tidak melakukan itu. Atau sambil melihat apa? Rembulan. Ya, sambil lihat bulan ya. Itu pun kalau memungkinkan. Maka kalau tidak memungkinkan ya tidak terjadi. Misalkan apa? Mataharinya di atas kepala kita. Kan nggak mungkin ngadep. Ya apa cara ngadep ya. Kita buang hajat sambil ngadep. Matahari kan ya apa? Melumah katanya. Ya, buang airnya melumah, nggak bisa. Ya. Itu pun kalau apa? Kalau misalkan ketika memungkinkan. Kalau nggak mungkin nggak masalah. Ya. Jadi ini adalah beberapa adab pada waktu buang hajat. Ya. Ngompol ya beda. Ngompol ya harus disucikan, kan ngompol gitu ya. Tapi demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, difahami dan diamalkan. Ya, dan diamalkan. Demikian kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terserah pokoknya.